Hasilnya ya, tidak bisa kita pastikan itu akurat disebabkan oleh adanya error daripada frekuensi apa respon alat yang kita pakai nggak memenuhi ya. Jadi perhatikan, misalnya kita menggunakan apa namanya detektor, lihat dulu speknya. Ini bekerja sampai berapa giga ya. Kalau kita ngukur beban antena BTS misalkan ya, itu yang bekerja di 2,5 atau di 1,8 giga atau 2 giga lah ya, secara rata-ratanya. Ya sebaiknya kita menggunakan detektor yang bekerja sampai 8 giga misalkan. Agar supaya apa? Agar supaya respon frekuensinya cukup. Sehingga nggak menimbulkan namanya error. Atau juga karena displaynya juga kurang baik. Kita menggunakan display CRT yang tidak terkalibrasi. Misalkan saudara menggunakan osiloskop saja, ya. Itu kan ada kalibrasinya. Coba perhatikan tuh di panelnya tuh. Di mana amplifikasinya itu mesti kal. Artinya kalau kal itu artinya terkalibrasi. Itu posisinya vertikal semuanya, ya. Baik itu time base-nya maupun amplifikasinya, ya. Misalkan yang channel satu, channel 2 itu di kal semua posisinya. Kalau di kal berarti kalau misalkan si osiloskopnya terkalibrasi di satu volt, ya maka kalau di kal itu kita diposisikan di kal semuanya, maka dia sudah terkalibrasi. Ya. Jadi ngukur pun hasilnya nanti akan terbaca benar dibandingkan kalau nggak terkalibrasi. Nah kadang-kadang saya lihat itu mahasiswa itu tidak tidak memperhatikan ini. Pokoknya asal lihat aja begitu ya. Asal keluar aja di CRT. Padahal belum terkalibrasi. Kalibrasi dulu, kan ada caranya ya. Misalkan kalibrasinya 1 volt, peak to peak, ya kita kalibrasi saja. Apa susahnya kita putar, kita perhatikan ya. Kemudian error yang disebabkan karena instrumen. Instrumen kita tidak pakai bisa jadi memang udah diberikan tulisannya error. Error sudah di sama pabrik sudah dinyatakan bahwa dia errornya sekian. Ya. Nah, kalau ini semua kita tahu errornya, ya, maka dalam perhitungan nanti ya kita masukkan error-error tersebut ya, sehingga totalnya nanti sebagai delta rho akan kelihatan. Total error disebabkan oleh A, B, dan C. Yang C itu adalah faktor error juga ya, yang menambah terhadap error disebabkan oleh effective source match. Effective source match. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Penyebab daripada faktor A, ya. Untuk itu saya keluar dulu, saya ganti, ya. Saya ganti, saya ganti. Nah, ya. Ini adalah error yang disebabkan oleh faktor A, ya. Faktor itu directivity, ya kan? Directivity. Kita lihat di sini, ya. Sumbernya itu adalah swing oscillator yang kita pakai, kita sudah tahu sebelumnya. Kita anggap sini dia memiliki impedansi output osilator atau sebagai source itu Z0. Artinya apa? Artinya impedansinya itu match ya. Ini kan asumsi ya, idealnya. Padahal faktanya kan nggak seperti itu ya. Kemudian kalau kita ya kasih sinyal ini, kasih sinyal ya dari sumber sebagai incident itu akan travel, akan berjalan sesuai dengan anak panahnya nih menuju beban. Bebannya adalah DUT. Bebannya adalah DUT. Ya, bebannya DUT. Device under test. Apapun yang device testnya bisa berupa filter, bisa berupa amplifier, antena dan sebagainya. Ya. Nah,
karena impedans DUT ini tidak sama dengan impedans. Maaf Pak, Ya, kenapa? Halo? Ya, kenapa? tidak ada share screen-nya. Oh, nggak ada hasilnya. Oke, oke, oke. Sorry, sorry ya. Baik, kalau gitu eh, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Gimana nih, udah ada? Halo? Udah Sudah ada ada ini? Pak. Sudah ada Pak. Baik, ya. Saya lanjut. Jadi, sinyal yang diberikan dari sumber tadi, ya, itu akan travel, akan berjalan gitu, ya, dari sumber ke beban. Nah, beban itu adalah DU, DUT itu device under test. Kalau device under test ini bisa aja berupa filter, amplifier, dan sebagainya. Pokoknya beban, ya. Ini nggak match impedansinya dengan Z0, ya. Maka sebagian sinyal itu akan dipantulkan, sebagian akan diserap. Diserap oleh si DUT, ya. Sebagian dipantulkan. Nah, sinyal pantulan ini, ya, disebut sebagai sinyal RAW. Nah, di sini kasih notasi RAW. Untuk apa? Menunjukkan bahwa sinyal pantul itu disebabkan oleh koefisien pantul yang terjadi di DUT. Dan disebabkan oleh DUT mismatch dengan Z0. Ya. Nah, sinyal pantul RAW ini yang disebabkan oleh pantulan beban itu, ya, itu akan dikoppel. Lihat deh. Akan dikoppel ke arah sana oleh coupling potnya si coupler. Itu yang merupakan sinyal RAW, ya kan? Merupakan sinyal. Nah, sedangkan sinyal ya, yang datang tadi juga dikoppel oleh coupling. eh, Posisinya kan kita tahu bahwa dalam koppel yang single itu harus kita bolak-balik kan. Ketika nyatu menghadap ke si source, maka dia mengkoppel namanya sinyal datang. Jadi sinyal datang dikoppel ke arah sana. Yang RAW tadi itu adalah sinyal pantul. Oke. Nah, kesalahan ya yang disebabkan oleh A ini karena adanya sinyal yang juga dikoppel ke arah sana. Yang di sana dir. Dir itu adalah sinyal ya yang dari sumber juga dikoppel oleh si coupling pot ini. Ya, ngerti nggak? Coupling pot ini kan sebetulnya dia hanya, maaf, tadi saya mengatakan dibolak-balik itu bukan begitu maksudnya ya untuk yang kasus ini. Jadi untuk yang sinyal yang raw ini, yang hasil koppel ini merupakan hasil koppel sinyal sinyal pantul raw, ya. Nah, sedangkan ya yang sinyal yang disebut dir itu ada dipantul dari sinyal koppler, ya. Dari sinyal yang datang dari sumber dikoppel juga oleh si kopling ini, si koppel ini, si kopling pot ini. Jadi kopling pot ini ada dua sinyal, yang raw maupun yang dir tadi, ya. Nah, kalau koppel itu bagus, ya. Kalau koppel itu bagus atau directivity-nya itu baik, maka nggak boleh ada signal yang juga yang dikoppel ke arah sini bersama-sama dengan sinyal raw tadi. Jadi di sini ada dua signal, ya, ada dua signal, raw dan sinyal yang datang atau incident. Nah, itu terjadi karena directivity si koppel yang kurang kurang bagus. Directivity koppel yang kurang kurang bagus. Jadi kalau koppelnya itu bagus, ya artinya directivity-nya itu baik, maka nggak ada signal yang nerobos, ya, dikoppel oleh oleh si coupling pot ini. Itu idealnya. Itu sebabnya itu kesalahan. Merupakan suatu kesalahan di mana kesalahan ini terjadi karena directivity koppel yang kurang kurang baik. Itu yang faktor A, ya. Jadi faktor A itu adalah faktor error yang disebabkan oleh directivity koppler.
semakin bagus kopernya, relativity-nya, maka akan semakin baik dia mengkopel signal ini, tapi semakin baik dia tidak tidak ada signal yang lolos ya, yang terkopel oleh coupling port pro ini, gitu ya. Itu maksud ya. Jadi apa namanya? Sekali lagi kalau koppel itu memiliki relativity yang baik, artinya yang tinggi sekali, yang besar, maka nggak ada signal yang robos masuk ke sini ya, yang itu sebagai diri ini kan sinyal data, harusnya dia akan sampai sana, tapi ada juga yang robos ke situ gitu loh ya. Dan disebabkan karena relativity si koppel kurang kurang baik. Nah, ini yang disebut sebagai error, sehingga di sini ada dua nih ya, ada dua ada dua signal ya yang menyebabkan ketidakpastian CRT adalah yang disebabkan oleh dua signal ini, baik itu yang raw maupun yang dir tadi ya. Digambarkan di sini oleh apa? Ini yang disebut sebagai rotating rotating phasor, rotating pasar, pasar berputar. Ini berputar terus nih, tergantung daripada situasi si kopernya ya. Ada dua signal, seharusnya sebaiknya ada signal-signal yang satu ini yang vertikal. Namun adanya yang sebagian signal yang masuk itu yang kita sebut sebagai diode tadi, ini akan berputar terus di sini fasanya. Makanya disebut sebagai rotating phasor. Ya. Nah, sehingga menimbulkan satu asetonsi ini. Sekian asetonsinya. Jadi kalau ini betul-betul nggak ada asetonsi, mestinya yang tampil di ini apa namanya di oscilloscope ini hanya merupakan garis lurus saja, merupakan garis garis lurus saja. Tapi di sini kan tebal begini ya. Tebal karena apa? Karena ada dua signal. Kalau pas kebetulan dia satu arah, ini kan vektor ya. Kalau kebetulan dia satu arah, maka apa namanya akan saling menyumbangkan. Tapi kalau dia satu arah, tapi yang berbalik arah yang membawanya itu yang vektor yang kecil itu, yang berputar itu, maka akan cuma sekian, akan mengurangi begitu kan. Sehingga ini relatif dia akan menimbulkan pokoknya satu apa namanya hasil trace di oscilloscope yang agak besar begini. Ini yang disebut sebagai error yang disebabkan oleh relativity coupler. Ya, oke. Nah, kemudian ini saya tutup dulu. Kemudian kita lihat sekarang error yang disebabkan oleh tadi adalah error disebabkan oleh faktor A, ya, disebabkan oleh faktor A. Ini faktor A, ya. Nah, sekarang selanjutnya yang disebabkan oleh faktor C. C itu apa? C itu adalah apa namanya tadi effective judgment of measuring system. Jadi kalau ini adalah measuring system, ya kita share aja pakai ini aja, ya supaya saya bisa coret-coret di sini. Yang C ya, yang C, yang C mana ya? Udah muncul nih? Halo? Nah, ada Pak. Udah, Pak. Baik. Kita lihat di sini. Tadi yang A sudah kita bahas ya. Yang A sudah kita bahas. Itu adalah error yang disebabkan oleh faktor A.
Nah, sekarang error yang disebabkan oleh faktor faktor C. C itu adalah efektif suspect. Apa itu maksudnya kita lihat di sini. Ya. Jadi tetap sumbernya kita anggap sumber yang ideal, ya, yang memiliki impedansi Z0. Jadi impedansi seharusnya adalah Z0. Kita berikan sinyal, ya, dari sumber. Kita lihat nih, ini berjalan ke arah beban, ya, beban sampai di sini dia akan melihat DUT, oke, melihat DUT. Kemudian sebagian daripada signal itu akan diserap, ini akan diserap. Sebagian lagi dipantulkan ke arah sana sebagai sinyal raw, sebagai signal raw. Kemudian dikopol ke arah sana, ya. Nah, hasil kopelnya tentunya masih signal disebut signal raw yang disebabkan oleh beban. Ini ada raw L, raw itu adalah raw atau signal yang dipantulkan, ya, yang disebabkan oleh mismatch beban terhadap channel. Oke. Nah, sinyal yang dipantulkan itu kemudian akan berjalan, ya, akan berjalan kembali ke arah mana? Ke arah sumber, ya kan ini, ke arah sumber. Ini kan sinyal raw nih, ke arah sumber, sinyal itu melihat impedansi sumber, lihat impedansi sumber. Ternyata mismatch juga dikembalikan lagi nih ke arah sini. Kembalikan lagi, ini sebagai gabungan sinyal ROL tadi, ya, sinyal RO, pantulan yang disebabkan oleh beban ROL, dipantulkan lagi oleh ROS, dipantulkan lagi oleh sumber S, ya, source, ya. Maka sinyal ini adalah merupakan sinyal gabungan ROL dengan ROS. Oke. Ini akan dikoppel juga oleh port yang sama. Ada dua sinyal skala, sinyal ROL dan sinyal ROS, ROS kuadrat. Karena dua kali nih, ya. Oke, kan dipantulkan lagi nih. ROS dipantulkan lagi, ROS-nya tetap, ROL-nya dua kali dipantulkan. Kan? Berarti kuadratnya. Kan dikoppel ke arah sana sebagai ROS, ROA kuadrat. Nah, C ini di mana? C ini adalah di sini. Artinya, tadi dikatakan bahwa Z0 itu kan idealnya, apa namanya, impedansi sumber idealnya kan sama dengan Z0 ini tadi, ya kan? Namun adanya, apa namanya, adanya kopler dan sebagainya ini, maka dilihat dari sini, jadi kalau ini kita anggap sebagai mata lah begitu, ya, mata kamu nih melihat ke arah sana, ya, ini mata lihat ke arah sana, ya, maka mismatch ini terhadap sumber. Meskipun sumber itu Z0, ya, karena adanya kopler dan sebagainya ini, dilihat dari sini, dilihat dari yang saya gambarkan tuh mata melihat ke arah sumber, itu mismatch. Efektifnya berapa? Efektifnya adalah ada rumusnya nanti. Bagaimana kita menghitung efektif source mass, ya, yang terlihat dari beban ke arah sumber. Oke, ini sekali lagi, ya. Sumber itu di sini dimisalkan dia Z0 impedansinya, ya. Lalu kita di sini kita lihat ada kopler, lalu ada DUT, ya. Kemudian kita lihat dari sini, dari beban ke arah sumber, itu kan match. Seharusnya match, walaupun ada kopler dan ada beban, ya. Nah, ternyata dilihat dari apa? Dari sumber ini, ya, efektif source match-nya itu adalah kita hitung. Jadi nggak betul-betul match, tapi ada nilai efektif source match-nya, ya, yang disebabkan oleh adanya tambahan daripada adanya kopler, ya. Oke, apalagi kalau misalkan kopler ke arah beban itu kita pasang kabel misalkan, itu kan nambah juga terhadap source match kita, ya. Makanya ada satu ketentuan bahwa dari pengukuran kabel yang kita gunakan untuk menghubungkan dari output kopler ke beban DUT ini, ya, meskipun di sini cuma sekian nih, dari kopler ke arah DUT ini kan kabelnya cuma sekian nih, ya. Ini biasanya kabelnya sudah ditentukan oleh si pembuat pabriknya.
Jadi pabrik membuat alat ukur, kalau kita menggunakan skala network khususnya ya, itu sudah diberikan kabelnya tuh khusus. Kenapa? Karena sudah diperhitungkan itu. Ya. Nggak boleh menggunakan kabel lain selain kabel yang diberikan oleh si pabrik. Kenapa? Sebabnya kalau kita menggunakan kabel penghubung yang bukan kabel yang seharusnya, itu akan menimbulkan error. Nah, mungkin si penggunanya nggak merasakan itu ya, tapi dia sudah berbuat kesalahan karena menggunakan kabel yang tidak sesuai. Jadi gunakan kabel yang memang sudah ditentukan oleh si pabrik. Nah, ini kadang-kadang apa namanya? Ya karena mungkin kabelnya sudah nggak ada dan sebagainya. Ya, pokoknya ada kabel kita pasang aja. Ya, memang nggak kelihatan ya. Secara physically itu nggak kelihatan errornya sebabnya kabel itu nggak kelihatan. Namun kalau kita perhitungkan, ya pakai rumus artificial nanti, itu adalah error. Ya, ya nanti kan kita ke sana. Ya, baik. Begitu udah paham kan? Jadi error disebabkan oleh sosmed itu karena impedansi yang dilihat dari beban. Ini beban ini, ya ini kan diucapkan beban ya. Beban ini yang dilihat dari beban, ya ke arah sumber itu nggak match, ya. Atau aperture assessment itu bisa kita kita hitung. Ini sama juga yang di bawahnya, ya. Yang di bawahnya ini apa namanya merupakan merupakan rotating phasor, ya, yang disebabkan oleh sosmed tadi. Intinya sama saja bahwa ada sinyal lain, ya, yang itu kita sebut sebagai rotating phasor, pasal berputar, ya, dan di mana ketika dia searah itu akan saling menghilangkan atau akan saling menjumlahkan. Nah, sehingga ini akan menghasilkan sesuatu yang sesaatnya seperti ini, yang hitam itu kan sebutnya error. Yang digambarkan dalam displaynya, yang kita dapat dari oscilloscope itu seperti itu. Artinya agak tebal ya garisnya. Itu gambaran saja sebetulnya. Ya. Jadi nggak berarti bahwa dalam penggunaan faktanya itu tebal seperti itu enggak. Ya, kecuali kalau kita gedein si amplifikasinya, artinya kita apa apa namanya kita kita zoom gitu ya, kita besarin, maka bisa kelihatan bahwa hasilnya itu akan lebih besar daripada yang seharusnya kalau apa faktor kesalahannya itu kecil, begitu. Ya. Nah kemudian yang terakhir, ya ini yang disebabkan oleh apa namanya dasar yang ini, ya ini sudah ya, dasar yang ini dari yang mana ya? Yang A belum ya, yang C udah, lalu yang B. Oke, yang ini. Udah kelihatan ya. Nah sekarang faktor B yang juga dia memberikan kontribusi terhadap uncertainty atau kesalahan. Apa itu? B itu kesalahan, error, yang disebabkan Bapak oleh maaf, proses, share screen-nya nggak ada, Pak. aduh, ya sebentar. Sekarang gimana? Udah? Halo? Sudah, Pak. Ya. Nah kita lihat di sana. Sekarang faktor B, ya faktor B ada juga faktor yang memberikan atau menyumbangkan error. B itu apa? B itu disebabkan oleh proses kalibrasi. Ya.
Jadi proses kalibrasi yang kita kerjakan, ya, yang kita lakukan, itu dapat juga menimbulkan error. Dalam pengukuran impedansi khususnya, selalu ada namanya proses kalibrasi. Selalu ada namanya proses kalibrasi. Ya, di mana kalibrasi itu ada dua. Ya, bisa eh, bisa berupa kalibrasi short calibration, bisa short calibration, atau open calibration, ya, atau open calibration. Jadi bisa short atau bisa open, ya, open. Oke. Nah, dua-duanya ini, kalau kita kalibrasi menggunakan short circuit, di mana output daripada coupler, kalau ini adalah coupler, ya, ini adalah coupler, oke. Kalau ini detektor biasa seperti ini, lalu kita short ini, kita hubung singkat, ini namanya kalibrasi short. Ini akan menimbulkan juga error. Sebabnya apa? Nanti kita lihat lebih lanjut ya, ternyata kalibrasi short dan open itu beda. Gitu. Demikian pula kalau misalkan di sini kita kalibrasi secara open. Open itu artinya kita lepas aja begini. Kita biarkan terbuka. Ini pun akan menghasilkan suatu hasil kalibrasi yang juga error sebetulnya ya. Oleh karena itu, kalau misalkan kalibrasi shortnya adalah eh, seperti ini, misalkan seperti ini adalah kalibrasi short misalkan ya. Lalu udah kita ganti kalibrasinya sekarang kalibrasi yang kalibrasi yang open. Kalibrasi open itu seperti ini. Ingat, yang merah kalibrasi short, ini short, yang hitam adalah kalibrasi open. Bedakan fasanya tuh. Nah, supaya ya, agar supaya kalibrasi ini kita minimisasi sekecil mungkin, kita lebih baik lakukan dua-duanya, baik short maupun open. Kalau dua-duanya kita lakukan, itu akan menghasilkan nanti signal yang gini ya. Ini kan tengah-tengahnya kan seperti ini, yang hijau nih ya. Merupakan penjumlahan daripada yang merah dengan yang hitam karena berbeda fasa 180 derajat. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, agar supaya error yang disebabkan oleh kalibrasi itu atau faktor B ini kecil, maka kita lakukan kalibrasi dua-duanya, baik itu yang open maupun yang short. Nah, kemudian error yang disebabkan oleh apa? Yang disebabkan oleh faktor B ini juga disebabkan karena frekuensi respon instrumen yang kurang baik, ya. Oke, respon frekuensi yang kurang baik. Kemudian yang berikutnya disebabkan oleh apa namanya instrumen error dan akurasi display juga yang kurang bagus. Jadi kalau displaynya juga kurang bagus, artinya kurang akurat, maka ini juga akan menyumbang error total error B ini semakin besar. Ya. Nah biasanya dalam soal misalkan ya, saya nggak menentukan berapa instrumen errornya atau berapa error karena respon frekuensi. Ya. Jadi biasanya ini kita anggap nggak ada aja. Kita abaikan. Hanya kita fokus pada error yang disebabkan oleh kalibrasi saja. Ya. Untuk mempermudah persoalan gitu ya.
Kecuali kalau memang diperlukan dan kita punya datanya, ya, bahwa instrumen errornya sekian, ya, lalu display akurasinya sekian, baru kita bisa cantumkan itu pada persoalan kita. Kalau nggak kita cantumkan, berarti kita anggap error hanya disebabkan oleh faktor kalibrasi saja. Ya, nah kita lihat di sini, ya, pada diagram ini digambarkan di sini, digambarkan di sini errornya kita short, ya, errornya kita short, oke, digambarkan di sini errornya kita short circuit. Mana yang tadi ya? Ini suka suka pindah-pindah ya. Oke. Jadi di sini kita short circuit atau bisa kita open circuit ya. Sama saja. Ketika kita short maupun open akan menimbulkan signal seperti yang saya gambarkan tadi yang merah sama yang hitam. Ya, harusnya apa? Harusnya kan nol. Sebagai referensi kita adalah nol. Jadi ketika kita short maupun kita open, ya hasil kalibrasi itu harusnya nol. Ini kan nggak nol karena merah tuh ada tegangannya kan. Demikian pula yang hitam ada tekanan juga. Agar supaya nol, maka dua-duanya kita lakukan. Dua-duanya kita kerjakan. Baik itu yang short maupun yang open sehingga akan menghasilkan signal penjumlahannya merupakan nol. Relatif ya, relatif nol. Oke. Nah, di sini sama saja. Kalau kita short maupun open akan terjadi namanya pantulan ya. Sehingga pantulan yang terjadi di sini kita lihat ya bahwa yang kita berikan akan menuju beban lalu dipantulkan ya lalu dikoppel ke arah sana sebagai row ya. Nah, row ini dipantulkan kembali oleh sumber ketika dia dipantulkan ke arah beban maaf ke arah sumber dipantulkan kembali sama sumber sebabnya row melihat impedans sumber itu nggak match ya dikembalikan lagi oke kembalikan lagi ke arah beban sehingga sini yang dipantulkan itu ya itu adalah row S kalikan dengan row L kuadrat. Dan di sini cukup ya. Cukup kita sampai order 2 saja, yaitu sampai kuadrat saja. Sebabnya ini kan terus berulang-ulang nih. Jadi dipantulkan ke arah beban, kembali ke arah sumber, pantulkan lagi sama sumber ke arah beban, dan selanjutnya begitu terus. Sampai habis begitu. Habis itu mungkin ro, ro, N minus 1 kalikan dengan rho L pangkat N. Ya, hanya kita nggak tahu berapa. Ya. Nah, supaya kita batasi saja pada N sama dengan 2 saja. Sampai dengan N sama dengan 2 saja. Sampai order 2 ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita asumsikan bahwa semuanya serba match, ya, impedansi sumber match, lalu bebannya match, maka rho L-nya adalah 0. Apa? Bukan rho L sama dengan 0, tapi nggak terjadi namanya pantulan. Ya, nggak terjadi pantulan atau rho-nya sama dengan 0. Kalau rho L sama dengan 0, berarti kan kita lihat di sini delta rho total atau tentu atau total error itu kan A plus B rho L plus C rho L kuadrat kan. Nah kalau semuanya serba match maka nggak terjadi namanya pantulan artinya rho-nya sama dengan 0. Kalau rho sama dengan 0 berarti kan cuma A doang nih sebagai penentu error ya kan. Jadi B kali 0 0 C kali 0 kuadrat juga 0 maka delta rho-nya sama dengan A saja. Akan tergantung ya akan tergantung hanya pada kopler yang kita pakai. Apanya? Relativity coupler. Kalau kita anggap bahwa impedansi bebannya atau rho L-nya, rho L atau ZL-nya itu match dengan Z0. Kalau ZL sama dengan Z0 berarti nggak ada rho L, ya kan? Atau rho L-nya sama dengan 0.
Berarti apa? Berarti delta rho sama dengan A plus B kali nol plus C kali nol. A saja. Berarti hanya A penentu atau tentu tersebut. Ya, itu sebabnya kita harus menggunakan relativity yang baik. Koper yang memiliki relativity yang baik. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Paham nggak? Atau masih kurang paham? Sebelah mana? Bapak, Ya, maaf izin bertanya. ya, Kalau untuk di PowerPoint kan itu untuk kalibrasi yang menggunakan short circuit. Lalu jika untuk open circuitnya seperti apa ya Pak? Atau sama seperti ini? baik. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagaimana kalibrasi short dan open gitu intinya ya, dua-duanya. Kita bahas di sini. Ya, jadi kalau ini adalah coupler, ya, ini adalah coupler. Di biasanya ini sumber, oke. Saya gambar dalam bentuk one line diagram saja, ya. Coupler nih, ini ke ground guys. Lalu hubungkan dengan coupler itu terhubung dengan beban, ya. Waktu proses kalibrasi, pastikan bahwa posisi coupler kabel ini. Ini kita menggunakan yang single coupler, ya. Di sini adalah B, ya kan? Di sini adalah A. Kita balik nih. Sehingga bentuk couplernya kayak begini. Pastikan seperti ini. Nah, jadi membaca yang ini, yang ke arah coupling ke sini. Ini coupling portnya atau CR, ya. Nah, kita kalibrasi mau apa? Mau yang short misal. Yang short artinya kita kan output daripada coupler kan. Ini output daripada coupler ya. Kita hubung singkatkan nih. Kita hubung singkatkan. Itu aja. Ini short namanya. Ini adalah short kalibrasi. Jelas? Hubung singkat aja pakai apa hubung singkatnya? Ya kalau pakai kabel agak sulit. Ada namanya short. Ada namanya short connector. Ada namanya short connector ya. Pasti kamu menggunakan ini ketika kamu mengukur menggunakan konektor. Jadi ada konektor khusus yang memang dia berfungsi untuk nge-short circuit ya. Ada ada konektor khusus, ada konektor khusus untuk keperluan short circuit ya. Ini si konektornya kalau ini adalah inner, ini adalah outernya ya. Ini dratnya di sini, dratnya kan di sini ya. Ini di short sama dia. Jadi gunakan short yang tersedia. Jangan menggunakan kawat. Kalau kawat juga bisa, namun kasus sulit ya. Gunakan aja short connector yang tersedia. Kalau open, kalau open sih lebih mudah. Kalau open, ya kita lepas aja semuanya nih. Connector kita lepas, biarkan dia terbuka kayak begini. Ya kan? Jadi open.
biarkan terbuka, artinya konektor shortnya kita lepas, nggak pakai apa-apa, terbuka aja kayak begini. Ya, terbuka kayak begini, namanya ini adalah open calibration. Oke, seperti itu ya. Nah, baik open maupun short akan menghasilkan sinyal yang kita lihat pada oscilloscope, pada display misalkan. Ya, ini adalah hasil kalibrasi tadi open. Ini yang hasil open. Sedangkan yang kalibrasi short tadi itu adalah biasanya pasti kebalikannya. Begitu. Ini yang short calibration. Ini yang short calibration. Ya. Nah, ini kan beda nih. Baik yang open, yang hitam, maupun yang short, yang merah. Ini kan bergelombang begitu ya. Menunjukkan bahwa ada amplitudanya. Ada amplitudanya. Kenapa ini bergelombang? Karena memang sinyal kita berikan sinyal RF ya. Sinusoidal kan. Pasti dia ada harga maksimum, ada minimumnya ya. Nah, kemudian apa? Dari kedua kalibrasi ini, kalau kita kerjakan dua-duanya, ya, maka ini akan menghasilkan ini kan, menghasilkan hasil yang relatif dia tengah-tengah, ya. Udah kemana aja nih saya gambarnya? Tengah-tengah, garis lurus. Karena apa? Karena hitam dan merah saling menghilangkan. Lalu bagaimana caranya kita mengkalibrasi open dan short ini? Nah, kalau menggunakan single coupler itu agak sulit. Karena pasti kita akan lepas-lepas ya. Waktu kita short, kita pasang konektor shortnya. Waktu open, kita lepas konektor shortnya. Sulit kan ya melakukannya. Nah, untuk kalibrasi short, short dan open, ini kita harus menggunakan dual coupler. Kita harus menggunakan dual dual coupler. Kalau dual coupler kayak begini nih, ya kan? Oke. Nah, dengan dual coupler, kita dapat melakukan namanya calibration uh, short dan open. Lalu kita harus menggunakan namanya skala network analyzer. Jadi kita nggak bisa menggunakan oscilloscope. Karena oscilloscope itu nggak punya memori, ya. Dan juga dia nggak punya fasilitas untuk menghitung, memproses signal hasil kalibrasi. Jadi kalau menggunakan oscilloscope, open, selesai, lepas. Tinggal yang short, selesai, lepas. Begitu kan. Paling juga, ya, kalau kita mau, ya, secara manual. Artinya waktu short, ya, waktu shot kita peroleh gambar namanya yang merah, itu kita plot pada layar oscilloscope dengan spidol misalkan ya. Tapi jangan spidol permanen, spidol yang bisa dihapus, oke? Kita gambarkan di situ. Selesai, kita lepas, kemudian kita pasang yang open. Waktu open menghasilkan sinyal yang hitam, kebalikan dari yang merah pasanya. Kita gambarkan juga pada layar CRT scope itu. Setelah selesai, baru kita tarik garis lurusnya yang merupakan hasil perjumlahan dari trace sinyal yang merah maupun yang hitam. Dan itu merupakan hasil kalibrasi short dan open. Ya, sekali lagi, ini secara manual. Ya, secara manual. Hasilnya pasti nggak akan lurus, agak sedikit bengkak-bengkok begitu, karena memang manual. Ya. Nah, untuk hasil yang lebih baik, itu menggunakan dual coupler, lalu menggunakan skala network karena analysis. Ya, pada network analyzer itu prosesnya dia pandu, artinya ada menu yang diberikan oleh si analyzer tersebut. Misalkan yang pertama connect shot, yang perintah sama kita connect shot. Nah, kita hubungkan shotnya. Setelah diukur, data hasil pengukurannya kita simpan dalam memorinya. Connect, simpan. Nah,
save memory. Oke, misalkan memori di channel berapa, kita masukkan di channel B misalkan ya. Lalu setelah itu kita lepas, kita pasang open. Lalu sama ya, dan perintahkan connect open, kita pasang open, artinya kita lepas shot konektornya ya. Lalu kita ukur, hasilnya kita simpan. Misalkan di memori tadi B ya, memori A misalkan ya. Misalkan, kemudian hasilnya adalah perjumlahan B dengan A. Oke, ada itunya di sana, ada menunya. Nah, hasil itu merupakan hasil kalibrasi short dan open. Udah, ya kita percaya saja apa yang diberikan oleh si analisa tersebut. Lalu selanjutnya kita ngukur beban yang sebenarnya setelah kita kalibrasi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menggunakan kalibrasi short dan open, dan kita tahu bahwa delta rho itu sama dengan A plus B rho L plus C L kuadrat. Ini yang B ini, yang karena kalibrasi ini. Kalau kita melakukan kalibrasi short atau open, artinya kan menggunakan kopler yang single ini, maka B ini harus kita hitung. B ini harus kita hitung karena ada, ya. Karena sudah melakukan kalibrasi short atau open. Sedangkan kita melakukan kalibrasi short dan open menggunakan dual calibration, maka ya merupakan perjumlahan daripada kalibrasi short dan open tadi, maka hasilnya itu benar. Benar itu artinya nggak ada error yang disebabkan oleh kalibrasi sehingga B ini boleh kita anggap tidak ada. Ya, jadi error karena kalibrasi itu kita anggap nol atau kita abaikan karena kita menggunakan kalibrasi short dan open. Ya, menggunakan skala network analyzer. Lalu gimana yang respon frekuensi? Nah, kalau respon frekuensinya diketahui, ya itu nggak nol, tetap aja kita masukkan. Demikian pula error karena display pun kita masukkan. Ya. Karena yang tadi itu kita anggap diabaikan, hanya B saja, karena kalibrasi yang kita hitung, maka kalau kalibrasinya yang kita lakukan short saja atau open saja, maka B harus kita hitung. Ya, tapi kalau kalibrasinya dua-duanya sekaligus, barengan, short dan open, maka B ini kita anggap nol atau nggak ada error yang disebabkan oleh proses kalibrasi. Itu yang kesimpulan yang penting ya. Oke, jelas tadi yang bertanya? Siap, jelas, Pak. Makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Nah, dalam perhitungan nanti ya, kita pada intinya kan ngitung namanya row. Sebetulnya ngitung row ya. Nah, row ini kita tahu bahwa nilainya berapa? Antara nol dan satu, antara nol dan satu, ya kan? Jadi nggak ada row yang nilainya misalkan 1,1, 1,2 atau 10 milivolt atau berapapun. Pokoknya itu adalah besaran yang tidak ada satuannya atau dimensionless. Dan nilainya antara nol dan satu. Bisa 0,1, 0,2, atau 0,9 ya. Pokoknya nggak lebih dari satu, nggak lebih dari nol. Antara ini aja ya. Jadi kalau ujian nanti ya, kalau sudah peroleh ada lebih daripada satu, udah langsung saya salahkan aja lah, nggak usah saya lihat lagi semuanya, karena pasti salah semuanya. Atau nolnya lebih daripada apa? Nolnya kurang daripada eh, nol, ya. Misalkan minus 0, sekian itu pasti salah. Jadi nol, row itu antara nol dan satu, antara nol sampai satu, lebih besar daripada nol, lebih kecil daripada satu, gitu, ya. Baik, kalau nggak ada, ini akan saya apa namanya? Akan saya stop aja, lalu kembali ke materi ya.
Aduh, 5 periode. Ya, ini udah kita bahas barusan ya. Jadi nggak perlu kita ulang lagi, kecuali kalau ada yang bertanya. Nah, ini ada soal contoh ya. Contoh nih, how accurate was our refractive measurement system. Jadi seakurat apa pengukuran pantulan kita? Di mana ditaruh sama dengan A, sama dengan B, rho L, sama dengan C, rho L kuadrat. Diketahui, relativity-nya adalah 30 dB, lalu source PSWR-nya adalah 1,9 banding 1 atau 1,9, ya. Sehingga kita dapat menghitung taruhnya berapa. A adalah 0,316, jadi relativity 30 dB itu adalah 0,316, B-nya adalah 0,3416, ya. Ini tanpa error instrumen, instrumen errornya kita abaikan. Lalu beban yang kita ukur itu adalah 0,5. Jadi intinya begini dalam soal ini. Jadi pertama-tama kita ngukur dulu bebannya. Jadi selalu ngukur bebannya dulu. Misalkan kita apa namanya ngukur beban sebuah antena. Diperoleh rho-nya adalah 0,05. Udah, nggak berhenti sampai di situ, ya. Nah, kalau diminta menghitung berapa errornya, nah baru gunakan rumus A sama dengan delta rho sama dengan A plus B rho L kuadrat plus rho L kuadrat plus C rho L kuadrat. Jadi uncertainty itu dihitung. Uncertainty itu dihitung, bukan diukur, sekali lagi dihitung. Setelah kita tahu berapa bebannya dari hasil pengukuran, baru kita hitung berapa error yang disebabkan oleh pengukuran tadi. Ya. Nah, di sini ketahui bahwa A-nya adalah 30 dB, ya. Lalu source PSWR-nya adalah 1,9, sehingga kita dapat hitung bahwa A-nya adalah 0,3416, B-nya adalah 0,34 eh, apa? 0,3416 juga, ya. C-nya adalah 0, berapa tuh? 0,31. Ya. Oh ya, ini masih belum selesai nih ya. Yang tadi yang penjelasan yang B itu ada catatan di bawah bahwa B itu sama dengan A tambah C tambah frekuensi respon. Ya ini maaf nggak saya belum saya jelasin. Coba lihat di bawah. B, faktor B adalah error pada kalibrasi itu sama dengan A tambah dengan C tambah respon frekuensi. Kalau respon frekuensi dan instrumen errornya itu kita abaikan, berarti B itu hanya A plus C saja. Ya, A plus C saja. B itu sama dengan A relativity plus C sosmed saja. Ya, baik kembali ke sini tadi. Nah, ini adalah apa namanya contoh soal. Nah, sehingga kita dapat tuliskan, ya, dapat dituliskan delta rho itu sama dengan 0,316 tambah dengan B-nya berapa? 0,3416 juga kalikan dengan rho L, L-nya berapa? 0,5 tambah dengan C-nya 0,31 kalikan dengan 0,5 kuadrat. Oke, coba kerjakan. Coba kerjain. Udah diketahui itu, ya. Hanya adalah 0,0 adalah 0,3416, C-nya adalah 0,31. Sekarang delta rho-nya berapa? Tinggal disalin aja ke situ. Oke, kerjakan. Saya ingin tahu
Hasilnya berapa? Baik, kita kerjakan bareng-bareng ya. Rumusnya udah ada taruh, itu sama dengan apa? A, B, delta rho plus C, delta rho kuadrat. Tadi density-nya berapa? A-nya berapa diketahui? Tolong disebutkan. 0,316. Bukan, itu nilai dB-nya berapa? 30 dB ya? 30 Ya, dB, Pak. 30 dB. Nah, lihat ya. Di sini kan semuanya fungsi rho. Jadi yang kita hitung semuanya fungsi rho. Jadi semuanya harus kita kembalikan ke rho lagi. Seperti ini. Relativity adalah relativity itu adalah A adalah sekian ya. Buat apa tadi 0, berapa? 0,5, Pak. Bukan rho dari ini dari si kopler. Jadi koplernya 30 Yang dB harus kita buat dalam rho, fungsi rho. Jadi berapa nih 316, Pak. 0,316. Ya. Jadi gini, jadi semuanya harus kita buat dalam fungsi rho. Oke? Kayak ini, kopler 30 dB kita buat dalam fungsi rho. Dalam bentuk inilah, dalam bentuk rho ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya berapa? 0,16. 0,3416 Lalu yang C-nya 0,31, Pak. 0,31. Ya. Nah, di rumus tadi kita tahu juga bahwa B itu sama dengan A tambah dengan C kan ya. Berarti berapa? 0,16 tambah dengan 0,31. Berapa nih? Tadi udah 0, berapa? 0,3416. Ya kan? Jadi ini itu datanya dari sini. Oke? Ya. Ini kan udah dikerjakan contoh ini kan. Ini pun udah dikerjain. Kita nggak tahu berapa informasi sebelumnya ya. Pokoknya udah kerjain hasilnya sekian. Baru kita masukkan sekarang ke persamaan delta rho tadi. Delta rho A-nya adalah berapa? 0,316 tambah dengan B-nya berapa? 0,3416 rho L, ya kan? Lalu tambah dengan C-nya berapa? C-nya 0,31, Pak. 0,31 rho L kuadrat. Nah, dari hasil pengukuran rho L-nya berapa? Rho L-nya berapa rho L-nya? Rho L-nya adalah 0,5, Pak. 0,5 kan? Ya, ini adalah hasil pengukuran beban kita sebelum kita ngitung. Udah diketahui nih. Nah, kamu ukur dulu, setelah ukur baru hitung. Ya. Nah, berarti delta rho-nya itu sama 0,316
0,346 kalikan dengan 0,5 ya, 0,31 kalikan 0,5 kuadrat. Berapa nih hasilnya? Jumlahkan aja semuanya. Hasilnya di sini ya. Jadi berapa dia taruhnya? 0,5643. 0,5 643. ini ya, 0,5643 itu udah kan kita, kita kalikan per suku lalu kita jumlahkan. Nah, kemudian nanti bagaimana cara nulisnya ini? Berarti kita nulis begini. Jadi ah, apa nanti ada penjelasan juga, namun sekarang saya jelaskan supaya ini saya hapusnya sepeluruan ya. Nah, ada namanya error window. Ada namanya error window. Window. Jadi begini, yang digambarkan ini adalah garisnya ya. Maka di tengah-tengah ini namanya row. Tengah-tengah itu row. Sebelah sini kalau kita jumlahkan dalam delta row ya, delta row, maka hasilnya di sini row ya. Hasilnya di sini row tambah dengan delta row L ya. Sebelah sini itu minusnya itu delta row L juga ya. Nanti di sini adalah delta, maaf, row L minus delta row L. Jadi berapa hasilnya di sini? 0,5 tambah dengan 0,5. Ini betulnya 0,563. Betul nih? Betul, Pak. Betul. 0,5 tambah 0, berapa? 0, 0,56 43. Di sini berapa nih? 0,5 kurangi 0,5643. Berapa di sini? Tolong di sini berapa? Ini udah dikuadratkan udah nih. Soalnya udah kuadrat ya. Berarti 0,5 dikuadratkan dengan 0,05. Berapa nih hasilnya? Ada. Harus buka kalkulator nih.
0,5 kuadrat kalikan 0,31 0,0775. Berarti ini salah nih. Ya, coba tolong dicek lagi. Ini hati-hati ya. Ah, eh, ini salah nih. Ini hasil ini salah. Oke. Jadi mana ya tadi ya? Coba saya ini ya, saya hitung ya, biar pasti. Oke. Berarti dari sini adalah tetap ini 0,16 ya. Yang ini adalah 0,0775. 0,0775 ya. Yang ini belum saya hitung. 0,3416 kalikan dengan 0,5 sama dengan 0,178. 0, ini adalah plus 0,1708. Gini, tinggal jumlahkan ya. Tinggal kita jumlahkan 0,316 tambah 0,01708. 0,01708 tambah 0,075. 0,0775 sama dengan, aduh error. Ulang 0,316 tambah 0,0 0,1708 tambah 0,075. 0,0775. Loh, kenapa error terus ya? Coba kamu juga hitung tuh, tinggal dihitung yang ini nih. Yang apa? Yang baris terakhir itu. Totalnya sama dengan 0, sama-sama hitung ya supaya sama-sama cek. 316 tambah dengan 0,1708 tambah 0,0775 sama dengan berapa? Terus saya kenapa? Tambah dengan 0,1708. Eh, 0,316 tambah
0,1108 sama dengan 0,075. Hasilnya adalah 0,5643. Betul tadi ya. 0, berapa tadi? 5643. Ya. eh hasilnya adalah 0,5643. Ini udah taruhnya ya. Berarti kalau kita ambil yang harga apa maksimumnya, harga positifnya, berarti udah taruh tambah dengan rho L, maaf, rho L tambah dengan negatifnya rho L minus udah taruh. Ini 0,5 tambah 0,5 sekian jadi berapa nih? Jadi satu lebih ya? 0643. 0,43. Yang ini berapa? Yang minusnya. Yang rho L minus 0, minus 0,5643. Berapa? 0643. 0643. 0,0. Ini. Ya. 643. Oh, 6, 0,043. 0,0643. ini ya. Iya, 0,0643. Nah, di sini ada keanehan nih. Karena rho di sini lebih daripada satu itu salah. Nggak mungkin rho itu lebih besar daripada satu. Rho itu antara nol dan satu. Itu aja penting ya. Mungkin ini perlu kita cek ulang ya. Kita cek ulang apa perhitungannya atau mungkin dari sananya udah salah nih ya yang diberikan contohnya sehingga delta rho-nya lebih daripada satu. Mungkin enggak delta rho lebih daripada satu rho-nya. Ini kan rho L tambah dengan delta rho. Jadi rho lah katakan rho positifnya ya. Berarti rho L positifnya adalah 1,043 sedangkan yang rho L negatifnya adalah rho L minus delta rho sama dengan 0,043 itu benar tuh. Karena masih dalam ruang antara nol dan 1. Yang ini, yang 1,043 itu agak keliru kalau menurut saya ya. Jadi masih lebih daripada satu, nggak mungkin. Jadi rho maksimum itu adalah satu. Sebabnya kalau rho itu satu, SPR-nya berapa? Kalau rho sama dengan satu, SPR-nya nol. Ya, ya kan? SPR-nya nol. Atau impedasinya tak berhingga. Atau short circuit. Kalau itu satu kan short circuit tak berhingga. Ini kan agak lebih sedikit 0,43. Kemungkinan. Ya. Ini salah di contohnya. Ya, sehingga nilai daripada apa ROE-nya udah lebih daripada 43. Kita lihat yang 30 dB itu betul nggak segitu? Ya, sebentar ya, saya cek dulu. Bentar, kita cek dulu ya. Kalau ada nih. Hmm.
1430 dB. Nol koma nol tiga. 1930 dB. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Minta bantuan dicatat. Untuk return loss, Kopler 30 dB itu kan return loss sebetulnya. 30 dB return loss, kalau kita buat dalam roto berapa? Return loss 30 dB buat dalam roto berapa? Berarti 30 bagi dengan 10 3, anti log 3. Anti, anti log 3. Anti log 3. Bapak, Ya, sepertinya itu yang A tuh tadi perhitungannya di 0,316. ya. Harusnya itu 0,0316. Oh, 0, 0,316. oh, oke, 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 oke. Ya, ya. Kalau gitu salah dong. Ya. Mana ya? Masih ada nggak? Udah saya hapus. Ini ya. Hasil ini. Harusnya gimana? Harusnya itu yang A-nya 0,0316. Oh, yang A-nya salah ya berarti ya. Kita hapus saja. Yang A itu harusnya di sini 0,0316. Itu ya. Ya pastilah. Berarti ini pun salah nih. Yang bawahnya. Ya. Yang ininya pun salah. 0,316. Berarti totalnya juga salah ya. Totalnya jadi berapa? Tolong. Jadi 0,2799. Dibulatkan jadi 0,28. 0,28. Nah, ini masuk akal nih. 0,28 berarti yang positifnya berapa? Ini salah. Berarti ini juga salah. Inilah tambah 0,28. Jadi berapa? 0,5 tambah 0,8 adalah 78. 0,78. Ya. Oke, ini yang positif. Yang kita sebut sebagai ROL positif. Yang kita sebut sebagai ROL positif. Nah, sedangkan yang negatifnya ini, ini pun salah, salah. Nggak masuk akal. Nah, seperti inilah. Jadi kalau sudah ngitung, ya, kalau dapat turunnya adalah lebih besar, 0, lebih besar pada satu, pasti salah. Ini berapa nih? 0,5 kurangi 0,28 berapa? 0,22. 0,22. Ini hasil yang betul ya. Berarti ROA itu adalah 0,5 ini ya. 0,5
plus minus 0,28. Plus minus 0,228. Boleh tulis plus minus 0,28 atau ditulis lengkapnya adalah rho L. Positifnya adalah tadi adalah 0, berapa? 0,78 ya. Sedangkan rho L negatifnya adalah 0,22. Oke. Jadi yang kalau disuruh membuat error window-nya ya kamu hitung kayak begini. Ya diuraikan kayak begini bahwa rho L positifnya tadi adalah rho L positifnya 0,78 sedangkan rho L negatifnya adalah 0,22. Oke. Tapi kalau untuk praktisnya adalah 0,5 plus minus 0,228. Ya. Jadi kalau diminta hitung error window dihitung. Kalau enggak berarti begini. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Maaf, tadi salah kalkulator. Ya, salah kalkulator. Jadi kalau dari awalnya sudah salah kayak tadi yang saya buat, sudah salah ke bawahnya juga. Jadi kalau saya temukan row-nya lebih daripada satu, pasti salah. Jadi selalu row itu antara 0 dan 1. Perhatikan ini. Mungkin tidak salah kalau mengubah dari return loss, coupler ke row, atau dari bentuk seperti itu ke bentuk row, salah mungkin itu ya. Ya bisa jadi sehingga akan berpengaruh terhadap perhitungan yang selanjutnya. Ada pertanyaan? Ada yang nanya lagi? Coba dicek, mungkin ada yang salah. Tolong ini di review sendiri ya, diulang lagi di rumah. Konsepnya kayak gimana supaya terbiasa ya ke depannya. Baik, kita lanjut ke sedikit lagi, lanjut ke materi ya. Nah, ini adalah level source. Sedikit lagi. Level source itu adalah seperti yang saya pernah katakan ya. Level source itu berpengaruh terhadap output daripada source. Output daripada source itu harusnya terlevel. Artinya levelnya tetap constant meskipun terjadi perubahan pada beban. Jadi yang membuat output source itu nggak terlevel, artinya nggak konstan levelnya, yang keluar outputnya, itu disebabkan karena perubahan daripada beban. Jadi ketika load ini pada gambar kita ubah-ubah, seharusnya outputnya itu udah tetap. Itu sebabnya si source shift oscillator itu dilengkapi dengan namanya ILC atau Automatic Level Control. Itu yang sudah lihat di gambar itu ya. Itu akan mengatur sendiri. Jadi ketika dia merasakan adanya perubahan beban, sistem itu akan bekerja secara otomatis memperbaiki rangkaian keseluruhan, kerja shift oscillator keseluruhan, sehingga mengeluarkan level output yang relatif konstan. Ya, perubahan beban ini karena berubah-ubah disebabkan oleh adanya kopler, lalu kita pasang beban juga yang berubah-ubah, lalu kita pasang konektor, pasang kabel misalkan penghubung dan sebagainya sehingga akan menimbulkan perubahan beban yang efektifnya kita sebut sebagai effective source match. Artinya beban yang efek, apa yang efektifnya match ke sumber itu diberikan oleh rumus ini yang kita sebut sebagai rho X. Ya, rho X itu sama dengan akar dari PT kuadrat tambah dengan 0,75 rho C kuadrat. Jadi 0,75 kalikan rho C dulu, baru 0,75 kalikan dengan rho C kuadrat. Ya, sorry, rho C kuadrat. Apa 0,75? 0,75 itu adalah keluaran kabel penghubung. Yang saya sebut tadi, kabel penghubung. Kabel penghubung ini sudah ditentukan oleh si pabrik, ya, oleh si pabrik sepanjang 0,75. Oke,
yang memberikan kontribusi error sebesar 0,75. Ya, panjangnya kita nggak tahu ya berapa. Di 0,75 itu bukan panjang, tapi akan memberikan nilai ya error sebesar 0,75. Gitu aja ya. Panjangnya seberapa, yang penting adalah kabel ini sudah ditentukan oleh si pabriknya, sehingga memberikan faktor kesalahan sebesar tadi, efektif source match-nya. 0,75 kalikan dengan rho L kuadrat, bebannya perubahannya ya. Nah, kalau saudara rubah kabelnya, artinya menggunakan kabel yang selain daripada yang diberikan oleh pabrik, maka dia bukan lagi 0,75, ya berapa nilainya saya nggak tahu, ya relatif ya. Tiap orang kan beda-beda menggunakan kabelnya, ada yang panjang, ada yang pendek ya, ada yang kabel yang bagus, sama ada yang nggak bagus, sehingga memberikan source match yang berubah-ubah. Source match-nya akan berubah karena 0,75 itu akan berubah. Karena kita tahu bahwa 0,75 itu adalah apa namanya reflection yang disebabkan oleh saluran transmisinya atau transmission lainnya ya gitu. Oke. Nah, sekali lagi bahwa level source itu adalah suatu mekanisme di mana output daripada source itu harus tetap konstan ketika terjadi perubahan beban gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai effective source match. Nah, sehingga kabel penghubung yang kita gunakan dalam pengukuran itu sebaiknya menggunakan kabel penghubung yang sudah disediakan oleh si pembuat alatnya ya. Coba kamu lihat yang VNA tuh. VNA pasti sudah ada. Dan Scalar itu memang nggak diberikan, cuman dia kasih tahu panjang kabelnya tuh ya sekitar 1 meteran lah begitu ya. Yang apa yang dapat kita gunakan. Nah, sehingga ketika kita menggunakan Scalar, selalu kita menggunakan kabel yang relatif panjangnya satu meteran. Karena dengan itu source mass-nya sudah diperhitungkan apa namanya refractionnya kecil ya, sehingga pengaruh terhadap error itu akan kecil juga. Tapi kalau kita ubah kabelnya menjadi kabel semau kita, panjangnya misalkan tentunya akan memberikan dampak terhadap error ya. Kesalahannya semakin besar begitu. Ya. Itu saja yang bisa memberikan penjelasan tentang level source ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, ini ada penjelasan juga tentang apa namanya yang tadi saya jelaskan kalibrasi ya. Kita lihat di sini kalibrasi ya. Kenapa kok jadi kalibrasinya B sama dengan A tambah dengan C? Karena ini nih. Ya, dari delta rho sama dengan A plus B rho L tambah C rho L kuadrat. Kalau kalibrasinya short atau rho L-nya kita buat short atau sama dengan 1, maka delta rho sama dengan A tambah B tambah C kan rho L-nya 1 ya. Nah, berarti B sama dengan A plus C. Ini hanya permainan apa aljabar saja ya. Oke. Nah, mean time-nya itu adalah 2A tambah 2C bagi 2. Karena ada yang apa open dan short yang menghasilkan A plus C saja. Jadi delta pengukuran itu adalah delta rho sama dengan A tambah C rho L kuadrat saja kalau apa namanya kalau kita menggunakan kalibrasi short dan open. Terus di sini kalau kalibrasinya short dan open berarti faktor B-nya hilang. Faktor B-nya hilang ya. Jadi hanya A plus C saja. A plus C saja. Kecuali kalau misalkan apa kalibrasi short atau open kita kerjakan, berarti delta rho-nya adalah A plus B plus C. B-nya pun kita hitung. Ya, oke. Nah, ini ada soal, ya, ada soal dalam pengukuran sebuah device, ya, antara 2 sampai 18 giga, diketahui bahwa A-nya adalah relativity-nya adalah 30 dB, relativity couplernya, lalu C effective submass atau rho X itu sama dengan akar dari directivity kuadrat tambah dengan 0,75 kalikan dengan rho L kuadrat ya.
Oke. Lalu rosenya adalah 0,13 dari perhitungan nanti. Sudah bisa lihat sendiri nanti. Berarti C-nya sama dengan 0,1. Nah, sehingga B-nya di sini adalah A tambah sekian, sekian, sekian. Hasilnya adalah ini. Silakan sudah kerjakan sendiri di rumah. Ya, jelas ya. Ini sebagai latihan juga, exercise, homework. Please kerjakan sendiri. Ya, cukup ya. Baik, saya kira sudah cukup sekian dari saya untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada pekan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.